Untuk orang-orang yang baru lulus atau fresh grad dan orang-orang yang memiliki ambisi besar terhadap karirnya, tentunya sering bertanya, pekerjaan apa atau apa yang harus saya lakukan sehingga karir saya cepat berkembang. Terkadang juga bertanya, apakah saya perlu pindah ke pekerjaan yang baru yang lebih cocok untuk mempercepat karir saya, atau mungkin ada tipe pekerjaan yang lebih cocok sehingga bisa naik level lebih cepat. Pertanyaan-pertanyaan tersebut lahir ya tentunya karena ambisi untuk menjadi lebih baik dibanding sebelumnya. Dan melalui video ini saya akan menceritakan 3 okupasi yang bisa membantu menjawab pertanyaan tersebut. Semua organisasi dari perusahaan nih, hingga pemerintah sekalipun sebuah negara, akan menghadapi masalah. Bahkan ada momen di mana masalah yang dihadapi itu di luar dari kemampuan organisasi tersebut. Misalnya, perusahaan yang sudah berumur 50 tahun dan hendak mengubah operasional bisnisnya menjadi lebih digital. Tentunya, perusahaan tersebut, walau sudah beroperasi lebih dari 50 tahun, akan tetap bertanya-tanya dan tetap menghadapi masalah yang bernama digitalisasi. Di saat organisasi menghadapi masalah di luar dari kemampuannya, maka perusahaan konsultan bisnis atau consulting firms akan digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Konsultan dibayar dengan mahal untuk menyelesaikan masalah, sehingga setiap konsultan bisnis wajib memiliki kemampuan untuk memahami serta menganalisa akar masalah dan membuat strategi yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oleh karena itu, karyawan yang bekerja di consulting firms dibayar mahal. Rentang gajinya dari 10 juta hingga lebih dari 100 juta per bulan. Di Indonesia terdapat beberapa konsultan bisnis. Contohnya BCG, McKinsey, Bain, dan Kearney. Bila kamu masuk ke perusahaan-perusahaan konsultan bisnis atau consulting firms, maka perkembangan karirmu akan sangat cepat. Karena selain dari gaji yang tinggi, kamu juga akan belajar berbagai macam hal. Dan banyak perusahaan yang siap menghijack atau membayar kamu untuk pindah ke kantor mereka. Manajemen trainee atau MT, terkadang disebut juga sebagai ODP dan seterusnya, merupakan program pelatihan kepada karyawan untuk mengambil posisi manajerial. Durasi dan sistem pelatihannya tuh tergantung dari perusahaannya. Ada durasi yang 1 tahun, ada juga yang 2 tahun, bahkan hingga 5 tahun. Selain durasi, sistemnya juga bisa antara kamu ditaruh di satu divisi saja sampai selesai, atau ditaruh di beberapa divisi. Misalnya, divisi HRD 3 bulan, terus dipindahkan ke divisi keuangan 3 bulan, dan seterusnya. Atau bahkan, kamu ditaruh di beberapa negara. Bagi karyawan yang lulus, tentunya akan memiliki kemampuan di atas rata-rata. Ini kenapa gaji seorang MT di atas UMR berkisar 6 hingga 15 juta per bulan. Cukup menarik kan? Sebagai alternatif dari perusahaan konsultasi bisnis. Karena di MT sama-sama terjun ke berbagai divisi, terekspos berbagai hal, dan memang didesain untuk meningkatkan kualitas diri sebagai profesional, karena tujuan akhirnya menjadi seorang manajer minimal. Jadi wajar sekali bila lulusan MT itu sangat menarik di bursa kerja. Alternatif ketiga adalah bergabung ke startup, terutama startup yang masih di awal banget. Startup yang jumlah karyawannya di bawah 50 orang. Bergabung di startup fase awal akan memaksakan setiap karyawannya untuk menjadi serba bisa. Ini dikarenakan startup tersebut perlu melakukan banyak hal seperti mengembangkan produk, melakukan promosi di media sosial, membuat konten marketing, berhubungan dengan investor, membangun kultur perusahaan, hingga mengembangkan proses alur kerja. Begitu banyaknya hal yang perlu dilakukan, memastikan setiap karyawan terekspos dengan hal-hal baru, sehingga menumbuhkan keterampilan-keterampilan yang baru. Misalnya, kamu bekerja di divisi HRD. Tiba-tiba diminta untuk bekerja sama dengan tim marketing untuk membuat konten di sosial media. Kan banyak banget tuh konten di sosial media yang berbunyi live ad.
untuk menggambarkan kehidupan karyawannya di perusahaan tersebut. Mau nggak mau, kamu yang bekerja di divisi HR, Departemen HR, harus mempelajari strategi konten, strategi marketing, bahkan hal-hal seperti penulisan konten yang disebut content writing dan seterusnya. Selain itu, kamu akan berinteraksi langsung dengan para pendiri dan direktur startup tersebut. Ini sangat berbeda bila bekerja di perusahaan yang sudah besar. Dan sebaliknya, tim marketing juga mempelajari hal-hal baru di dunia HR. Karena kan mereka bekerja sama untuk bikin strategi konten live ad misalnya. Di perusahaan besar yang memiliki lebih dari 500 karyawan, tentunya kamu akan jarang sekali berinteraksi dengan para direkturnya. Bahkan bisa jadi tidak pernah berinteraksi dengan direktur. Padahal, berinteraksi dengan direktur itu sebuah kesempatan yang luar biasa untuk belajar. Belajar pola pikirnya, hingga belajar bagaimana mereka mengambil keputusan bisnis yang tepat. Cukup mirip dengan bekerja di perusahaan konsultasi bisnis dan menjadi seorang MT. Bekerja di startup fase awal, memastikan dirimu belajar banyak hal. Ini yang akan membuat dirimu lebih kompeten dibandingkan rata-rata dan menarik banyak tawaran kerja yang menggiurkan. Antara consulting, manajemen trainee, atau bergabung ke startup di fase awal, semuanya memberikan kesempatan untuk menghadapi, mengerjakan, dan menyelesaikan berbagai macam masalah. Ketiga pilihan ini memastikan kita memiliki kemampuan yang beragam, menjadi expert generalis. Tonton lagi video saya mengenai expert generalis. Nah, sekarang kamu akan memilih jalan yang mana nih?